Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bapak Imam Khatib Bilal Gharim Masjid Ali Wal Azri yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ketua BKM beserta seluruh pengurus yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah segala kita hadir di sini ini ada masalah, tinggal tingkatnya berat, ringan, sedang. Seberat apapun masalah, jangan tinggalkan sholat. Kalau dosa, tidak ada kita yang tidak berdosa. Hadis Rasul menyampaikan sholawatu khamsun, jumu'atu ila jumu'ati, ramadhanu ila ramadhana, mukaffaratun bainahunna. Dari maghrib ke isya tadi, waktu isya itulah Allah ampuni dosa kita. Di hadis yang lain, kalau lagi sholat tuh usahakan ruku dengan sujudnya agak lama. Ngapo? Waktu kita ruku itu seluruh dosa kita ditaruh di bahu. Waktu kita sujud itu seluruh dosa itu gugur. Gitu. Kadang-kadang belum tertempel di kening di lantai itu. Landak duduk di antara dua sujud itu. Baru nak jatuh lengket lagi dia. Dosa kita isya ini sampai subuh kelak, waktu subuh diampuni. Dosa subuh sampai ke zuhur, waktu zuhur terus begitu. Jumat ke Jumat, Jumat minggu yang lalu, Jumat kemarin diampuni. Jumat tadi diampuni. Ramadan ke Ramadan, Ramadan yang akan datang diampuni. Tapi macam mana pun kita tetap berdosa. Sebesar apapun dosa kita tidak tahu, tapi jangan tinggalkan sholat. Itu. Bab ngapo? Masalah, beban pikiran yang ada dengan kita itu kadang-kadang kita drakor dewe, drama Korea sendiri. Kita misalnya dikasih anak itu, Pak, tadi papa tidak ada di rumah, saya selipkan aja di bawah pintu tuh untuk belanja ala kadarnya 1 juta. Kata kita nak ngapo pula ngasih-ngasih belanja tuh. Cucung pantul, kami itu uruskan itu. Lado, jangan tidak anu bayi nyicip dari anak-anak nih. Gitu. Kita buka, kita hitung 999.000. Nak nanyo dengan anak segan kemana 1.000 lagi nih. Kalau nyus juta ngapunya kurang 1.000,
Sapo lah ngambil. Dari pagi sampai petang mikirkan duit 1.000 tuh. Padahal yang di dalam amplop 999.000. Kan begal kerja gitu tuh. Gara-gara hilang 1.000 tuh jadi pikiran. Memangnya tidak cukup 1 juta, tapi 999.000 itu kan besar. Nah ini yang kadang-kadang merusak kita tuh. Maka kita hadir ke sini nih, alhamdulillah Pak. Ketenangan masjid ini luar biasa. Jadi kalau ada ustadz ceramah, jamaahnya mudah yang tidur itu, bukan ceramahnya tidak bagus. Tema pengaruh masjid itu bawa ketenangan. Hari Jumat itu Pak, tengah hari, macam mana orang bisa ngiler ngantuk gitu. Buktinya itu, belum, Assalamualaikum khatib tuh. Kata kulai karena. Ngapa? Karena pikiran tenang. Jadi kalau ada masalah, pergilah ke masjid. Insyaallah tenang kita. Nah ini itu yang kita syukuri, alhamdulillah. Selanjutnya salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, urusan mental ini jangan kita main-main. Kita belum ceramah, masih pembukaan dulu. Ada kasus Ibu EN di Jawa Barat terbaru nih. Itu. Hurufnya E dengan N, bukan EN gitu kan. Inisial namanya E dengan N. Sudah diracuni 2 anaknya, dia bunuh diri. Kan masuk TV kemarin tuh, viral itu. Anaknya umur 10 tahun satu, yang satunya umur 3 tahun atau berapa tuh. Diracuninya, mati. Sudah tuhnya gantung diri. Apa sebab ini? Pertama mungkin beban ekonomi. Yang kedua mungkin masalah keluarga. Yang ketiga mungkin lingkungan yang tidak kondusif. Yang keempat mungkin iman yang lemah. Nah yang ingin saya sampaikan bahwa bahayanya penyakit mental itu lebih parah daripada bisul. Bisul itu kalau lemecah, tidak sakit lagi tuh. Tapi kalau yang model ini kan luar biasa sampai membunuh anak dan dia bunuh diri, itu meninggalkan surat tentang macam mana kepedihannya. Dia takut anaknya kelak sengsara. Itu kalau dia tidak bunuh anaknya itu. Innaudzubillah min zalik. Ini kondisi yang ada. Nah oleh karena itu agama ini menuntun kita kepada jiwa dan mental yang sehat, mental yang kuat. Agak jarang kita dengar orang gilo karena urusan agama. Yang banyak gilo nih karena urusan dunia ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kita malam ini Maulid Nabi, saya tidak akan ceritakan tentang sejarah Nabi. Tapi macam mana Maulid itu dengan kekinian, dengan kondisi kita sekarang. Bab luar biasa kejadian dari sebelum Nabi lahir sampai ke Nabi wafat. Saat Nabi lahir itu ada peristiwa yang Allah uraikan dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu tak kamu macam mana Allah menumpas pasukan bergajah dengan cara Allah? Ngapo? Abraha ini sudah bangun lebih elok dari Ka'bah di Yaman itu tuh. Dengan harapan orang tidak lagi ke Mekah nih, tapi ke Yaman. Supaya omset dana orang ke Mekah ini pindah ke Yaman. Orang tidak ke Yaman. Tetap nak ke Ka'bah itulah. Ada caranya kata kawan, hancurkan. Dihancurkan lah. Mulai nego tidak tembus, dirampaslah 200 onta
itu milik datuknya Nabi itu, Abdul Muthalib. Berunding, kata Abdul Muthalib, saya minta unta itu. Unta itu unta saya. Perkara kamu nak ngancurkan Ka'bah, itu bukan tugas kami. Pasti ada yang jagonya. Sekuat kami apapun kami jagonya, tidak akan sanggup kami jagonya. Maka biarlah Allah yang menjaga. Kata Datuk Muhammad. Diserahkan unta ini, tekadnya nak menghancurkan Ka'bah. Belum sampai. Muncullah pasukan Toiron Ababil. Burung apa namanya? Bukan. Ababil itu berbondong-bondong artinya. Burung apa? Tidak tahu kita. Tapi burung kecil-kecil itu banyak. Membawa batu, yang kalau batu itu kena gajah, tembus dari atas sampai ke perut. Itu. Kira-kira ini gajah jatuh ke sini, tembus sampai ke situ. Kata Maggie Z, dahsyatnya. Oh. Itu. Ya kalau tembus model cecak daun talas kena ulat, matilah. Teko Abraham mati. Itu kondisi saat itu. Saat itulah lahir. Kelahiran Nabi itu belum bernama Nabi. Oleh datuknya dikasih nama Muhammad, geger sebab belum ada nama Muhammad itu. Teko Abu Lahab riang. Saking riangnya Abu Lahab ini, dia punya budak, bukan budak kita selawai, budak kecil bukan. Manusia yang jadi budak itu yang tidak ada harga dirinya itu, Suwaibah nama budaknya. Dia bebaskan. Gara-gara membebaskan Suwaibah itulah, setiap hari Senin Abu Lahab ini dapat remisi. Paham remisi kan? Saya paham remisi itu. Pengurangan hukuman. Dalam hadisnya, kita belum ceramah nih, masih pembukaan. Annal Abbas qala lama mata Abu Lahab ra'aitahu fi manami ba'da haulin fi sarin halin faqala malakitu ba'dakum rahatan illa annal azab yukhaffafu anni kulla yawmin isnin. Qala wa dzalika anna nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumil isnin wa kanat Suwaibah basarrat Abalahab bi maulidihi wa taqoha. Abbas berkata ketika Abu Lahab mati, setahun dia mati, bermimpi Abbas ini. Dalam mimpi bertanya, apa kabar bu? Abu Lahab maksudnya kan. Jawab Abu Lahab ini, sejak aku mati ngut kini, tidak yang pernah jeda agak semenit sedetik pun azab, kecuali hari Senin katanya. Ngapo kata Abbas? Hari Senin itu Suwaibah ngasih kabar aku lahir Muhammad, dan aku bebaskan Suwaibah itu dari budak karenanya ngasih kabar Muhammad lahir itu. Hari Senin itulah aku diringankan azab, bukan bebas, diringankan azab. Bayangkanlah, Abu Lahab musuh bebuyutan Nabi, gara-gara senang dengan kelahiran Nabi itu dapat remisi setiap hari Senin. Nah kita merayakan Maulid. Ini namanya peringatan. Asal katanya apa ibu-ibu peringatan tuh? Asal kata peringatan itu apa? Ingat. Kalau ingat itu identik dengan cinta. Kalau kita cinta itu bikin ingat terus. Maaf. Ingat masa-masa SMA. Siapa mete kita, namanya masih kita ingat. Ketika orang sebut nama itu, terkejir kita. Hah? Nah itu. Ngapa? Karena kita cinta. Karena kita cinta begitu tuh.
Itu. Kok ada nama itu? Itu cinta. Nah, kita peringati kelahiran Nabi Muhammad ini karena kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab baik dapat remisi, apalagi kita. Apa yang kita dapatkan? Ada janji Jibril, kata Jibril, siapa yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali sehari malam, aku yang nuntunnya di jembatan Siratul Mustaqim. Kata Mikail, siapa yang berselawat 10 kali sehari malam, aku yang ngasih dia minum dari air telaga Kausar. Orang antrian yang kita diantar. Kata Israfil, aku akan sujud kepada Allah. Saya tidak akan bangun sebelum Allah ampuni orang yang berselawat 10 kali sehari malam ini. Kata malaikat Israel, aku akan cabut nyawa orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah ini 10 kali sehari malam seperti mencabut nyawa para nabi. Kita kalau sholat 5 waktu, lah 9 kita selawat tuh. Bab ngapo? Hanya subuh yang tahiyatnya 1. Kalau maghrib, isya, zuhur, asar itu tahiyatnya 2, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal tuh batasnya Allahumma salli ala Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina Muhammad. Lah salawat tuh tahiyat kedua lengkap salawatnya. Kalau subuh cuma sekali. Itu sembahyang 5 waktu. Masoidaknya ada sunatnya agak dikit pun kita sembahyangnya. Qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid atau apa. Okay. Artinya kan lebih 10 kali kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sebagai kompensasi kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih pembukaan. Nah selanjutnya, apa yang bisa kita harapkan dari kelahiran Nabi ini? Dari peristiwa Maulid ini, harapan kita adalah adanya perbaikan diri kita, terkhusus masalah akhlak. Tidak ada tandingannya akhlak Nabi itu. Kita kan dituntut berjuang, tidak disuruh mengislamkan orang lain, tidak. Untung kita tidak lahir di Manado. Ama kita lahir di Manado, tidak assalamualaikum kita shalom. Gitu. Kalau kita lahir di Denpasar, Om Swastiastu gitu. Kita lahir di Bengkulu, begitu dimandikan oleh ibu dukun, belum ibu bidan itu, ibu dukun, bak azan kan telinga kanan, komat kan telinga kiri. Islamlah sampai kini. Saking kemudahnya kita Islam. Tapi macam mana Rasul nak mengislamkan umat-umat Islam dulu? Cacam. 10 tahun di Mekah tuh, jangankan orang masuk, Muhammad tuh nak dibunuh. Kalau ke Taif katanya, berangkat ke Taif tuh 60 mil perjalanan tuh 96,500. Dari mana Ustaz tahu? Lah itu ada catatannya. Itu. Jalan kaki kawannya Zaid bin Haritsah. 10 hari ke Taif itu kira-kira cak Jepang nyerang Indonesia. Ngapo? 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Tidak seganas Jepang yang 3,5 tahun itu. 10 tahun Nabi di Mekah, tidak seganas orang Taif. Wai, kemloa pelukuan. Dilempar, dicaci maki, jangankan masuk Islam. Diusir. Sampai di satu tempat, ada sampai sekarang diabadikan tuh batu sebesar puso tuh nak digulingkan untuk bunuh Muhammad, diganjal oleh Jibril dengan batu kecil 2 buah. Ada itu. Akhirnya balik 10 hari di Taif itu tidak tahan Nabi. Untung Zaid itu masang badan. Jadi misalnya Muhammad di sini, Zaid itu di depan. Nah, masang punggungnya.
supaya jangan kena Nabi dilempar. Itu pun kena Nabi keningnya, berdarah. Balik kelitaan, mampirlah di pinggir kebun Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah. Kebun anggur. Ada budak atau butuh namanya Adas. Das. Tunjukkan anggur dengan ibu-ibu ni supaya tidak ngobrol. Kata Adas tu. Gitu. Aja ke situ. Ya. Sampai ke sini kedengaran itu tuh. Jadi kata Utbah ni, Das kasih anggur nih kata berdua tu, kesian nengoknya. Nah, Adas ngasih anggur ke baginda Rasulullah ni, Rasul tu nak makan tu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut Adas ni masih murni Nasrani. Apa kata? Ya kabar jemun idas, bukan je mesin ni kabar ni kata kan. Pacak masuk talo Adas tu. Bukan je mesin ni kabar ni, bukan kata Nabi. Kenapa? Tidak ada orang sini yang ngomong macam itu sebelum makan. Gitu. Dari mana kau dapat kalimat itu kata Adas? Nah, kenapa? Saya ini masih pengikut Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Nabi Yunus mengajarkan kalimat-kalimat itu. Kata Nabi Muhammad, Yunus itu saudaraku. Yunus itu Nabi, aku juga Nabi. Kalau kau Nabi, terangkan macam mana Nabi Yunus. Diterangkannya detail perjuangan Nabi Yunus. Ya, Nabi nian kau ni. Macam mana kalau aku nak ikut agama kau? Kau bersahadat. Ikutlah Adas itu bersahadat. Itulah satu-satunya orang yang di Taif. Itu bukan orang Taif yang masuk kepada Islam, karena Adas ini masih menganut murni ajaran-ajaran Nasrani terdahulu yang sama dengan Al-Quran itu tuh. Dia ngomong dengan Toba Utbah Saibah, masuk Islam kena kecil gawe kabar ni. Alangkah mudah kau ni terhipnotis, itu tukang sihir kata Toba itu. Dikecai Muhammad tukang sihir. Jadi itulah yang masuk Islam pertama. Balik lagi ke arah Mekah, singgah di Qarnul Manazil. Sekarang Qarnul Manazil itu dibikin masjid, tempat orang ngambil mikot yang nak umroh dari arah Taif. Di Qarnul Manazil itu singgah, Jibril sampai dikawani malaikat penjaga gunung Jabal Qubais. Jabal Qubais itu di Mekah, di belakang istana raja. Kata malaikat Jabal Qubais, wahai Rasulullah, aku izin. Aku angkat Jabal Qubais itu, kita empaskan ke Taif nih. Sebagai balasan dia menyakiti engkau. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Tubuh itu tidak paham. Berdoa Nabi, Allah mahdi kaum ya Rabb wahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka tidak paham. Luar biasa gara-gara doa Nabi itu, sampai sekarang orang Taif itu Pak, alimnya luar biasa. Daerahnya subur dan tempat pertanian. Aku balik bulan kemarin lagi musim buah yang cak bunga telapak tangan, capak gajah tuh. Di kita tidak berbuah itu. Semacam kaktus tuh nah. Iya kaktus itu. Yang ada telapak tangan bersambung-sambung tuh, di situ berbuah, manis rasanya, banyak bijinya itu tuh. Biasalah 5 real kan, bukan sebiji, satu kotak itu tuh, setengah kilo lah itu tuh. Itu. Nah ini perjalanan ini sepenggal cerita waktu Belanda 8:30 ini nih. Nah, cuma kita cerita panjang. Ini maksud saya perjuangan Nabi itu luar biasa. Kita ini tinggal sholat baik lagi. Indah ndak ke Ali wal Asri, ke Mambaul Ulum. Indah ndak ke sini ke Umar bin Khattab. Nak lebih sepi dikit, tidak ada lalu lintasnya, pergi ke Nurul Ilmi. Kemana ndak?
Bebas. Nggak sambil nengok cewek-cewek anak stikes pergi ke Abu Bakar. Dekat dengan stikes di situ kan. Ngapa lagi? Tapi apa yang kita tengok seolah-olah masjid kita ini ada merek yang tidak tertulis. Masjid ini untuk yang pensiun ke atas. Jadi bila ada masjid yang sholat 5 waktu itu isinya yang tidak MPP dan yang sudah pensiun. Mana yang di bawah itu? Maka pada ahli wal asri ini pengurus-pengurusnya ditaruh yang muda-muda, kecuali yang tua. Ya. Ini kadang-kadang masjid-masjid tua tuh kadang-kadang bernapas lagi sego itu. Nak nyuruh khatib naik mimbar masih pakai cara lu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. La ilaha illallah. Suruhlah yang muda. Coba kalau yang innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lemak juga ini sallu alaihi nah ini kan kesian kalau ditukar ngamuk gitu. Ini kadang-kadang lum kerja lah minta honor itu. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kita nih jangan berakhlak kepada orang lain, berakhlak kepada diri sendiri saja kita tidak sanggup. Ngapo? Ada hak jiwa kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita ceramah. Tadi pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Siapa Muhammad? Allah jawab, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Banyak rasul-rasul sebelum itu. Lalu apa fungsinya? Rasul itu turun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu turun membawa rahmat untuk sekalian alam. Tidak ngerti kita Pak halal haram baik buruk kalau Allah tidak turunkan nabi dan rasul yang mengajarkan kepada kita. Dulu sebelum agama kita ini orang ngantar punjung ke gunung, ngantar punjung ke hutan, assalamualaikum selam untuk yang di laut naik ke darat, untuk yang di darat turun ke laut. Kami cung bejucung anak beranak minta selamat, ini nak turun ngetam. Dulu apa guna untuk minta perlindungan? Karena tidak ada paham kita. Nah setelah turun Islam, kita yakin ini yang menyelamatkan kita. Tidak ada lagi yang model-model itu. Zaman saya SMP masih tebal dompet. Apa itu? Bukan duit jimon. Macam-macam ucap tuh tik darah ujung jatuh naik, kau darah turun, kau darah naik, kau berarti hak kata Allah pau. Amu makini tidak lagi orang model itu. Betino sombong dikit, kawan pecici, kecici burung, kecici ku tanak minyak, burung cibut kasih. Terbang kau ke rumah sianu, ketemu sianu sedang makar, tekucer suuk dari tangan, teringat padaku. Ketemu sianu sedang tidur, terbangun, teringat padaku. Ketemu sianu sedang mandi, terlepas basahan dari badan, hak kata Allah. Ujungnya hak kata Allah itu yang kita tidak tahan itu. Dulu. Itu. Nah kini
Nggak ada lagi cerita. Kita baca aja itu ketawa nah ini itu. Artinya apa? Kita ini butuh perlindungan. Nah, Allah turunkan Al-Quran, dibimbing pemahamannya oleh Nabi, diajarkan cara beribadah yang benar. Alhamdulillah ada rasa ketenangan di hati kita. Jangan dikira tenang kalau kita punya harta. Itu. Jangan dikira tenang kalau kita ini punya kedudukan. Jangan dikira tenang kalau kita ini sudah jalan-jalan. Sedang jalan-jalan itu senang. Habis itu habis duit. Itu. Nyari lagi kita. Tapi ketenangan itu kita peroleh dari ibadah. Itu buktinya saya katakan tadi. Mana matu tidak tidur jam 12 siang. Tapi kalau masjid. Malah matu tidur tuh. Tidak usah lah minum obat tidur. Bahaya. Amai dan tidak tidur. Baca buku Yasin tuh. Yasin. Belum 3 ayat. Itu. Itu. Dari turunnya Rasul itu membawa rahmat bagi kita. Luar biasa mengerti kita macam mana cara hidup. Paham kita cara bahwa kita ini manusia. Lalu siapa yang bisa membimbing kita memahami itu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu cukup teladan untuk kita contoh. Itu. Kita pacak sholat ini persis seperti sholat Rasul. Insyaallah Oktober nanti kita ngemal sholat kita. Apa mal sholat? Nah inilah jendelanya. Ngapa pacak ukurannya sama yang itu? Pasti di mal, ada malnya. Ngapa tidak ada yang takbir itu Allahu Akbar? Nah. Ngapa adalah? Karena ada pedomannya solu kamar itu muni usolli itu tuh. Tinggal orang tidak ngikuti malnya sholat Nabi itu lah galak bermodel-model. Yang bermodel-model itu yang tidak boleh itu tuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ada hadis yang melarang. Jangan telapak tangan kamu seperti ekor binatang buas. Innaka hamidum majid. Amai dan ditambah doa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salamnya tuh 2 kali. Walaupun rukunnya tuh salam pertama. Ngapa? Kalau ada makmum masbuk, tuntunannya belum boleh tegak saat salam baru sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum boleh tegak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi baru tegak. Ada imam tuh yang salamnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Nunggulah masbuk tuh bilang subhanallah subhanallah kempul. Landak balik imam nih. Tidak diucapkannya salam yang kedua itu. Orang nunggu-nunggu itu tuh. Nah ini, itu semua ada tuntunannya untuk itu. Dalam hidup juga seperti itu. Nah kita tidak usah sego-segonian nak nyontoh nih. Yang mana nak kita contoh? Kita tata ucapan aja. Mencontoh Nabi. Dasarnya mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmun. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari-hari, ngomong yang elok-elok baik atau diam. Sebab ngapo? Agak ngeri kita Agustus kemarin, Pak. Membakar gedung DPR itu untung pacak cepat selesai. Apa asal muasalnya? Dari mulut. Mulut siapa? Mulut bupati-pati. Itu awalnya tuh naikkan pajak 250%. Itu. Kita ini berat, Pak. Beli rumah kena pajak. Tiap tahun bayar pajak. Beli motor kena pajak. Tiap tahun bayar pajak. Kita jadi pegawai, ndak swasta, ndak negeri, dipotong pajak. Nanti masuk pensiun, dipotong lagi pajak tuh. Kita PHK, dipotong juga pajak. Itu tuh. Pajak terus itu tuh. Nah, dari pajak, bupatinya naik 250%. Bayangkan kalau PBB-nya 5.000.
naik 250%, pajak 2.500.000 kalau tidak. Atau 250.000 kira-kira itu tuh. 250.000 itu kan. Kan berat. Kita Sumatera khususnya Pak Bengkulu ini, belum kendak demon asal sawit di atas 2,5. Lah ngapa? Banyak gawe lain kata kawan. Lemahnya ke sawit itu. Duduk sawit, tidak pacak siang, duduk malam dia. Ya, maling. Itu. Di Jawa tuh Pak, saya tengok ada yang upahan ngambil makanan sapi itu sekarung 50 kilo gula tuh 2.000. Sekarung gue nemu nak ngumpul 50 karung tuh. 50 karung baru 100.000. Saking ke pisak sarung. Maka naik pajak tuh. Dia ngomong berat kami bupati. Nak berat naik, tidak berat naik. Kami demo, jangankan 5.000, 50.000 itu penyamalah itu. Penyebabnya itu awalnya kan. Nah, Hamin duo, beribuan kardus air mineral. Berpikir bupati, serius, orang kambangan nih. Serius tuh bani. Nah dia ngomong, tidak jadi naik, batal. Coba itulah terlanjur marah. Pokoknya demo tetap, demo. Tidak selesai sekali, 2 kali. Pengamat politik udah ngomong ini bahaya nih. Ngapo? Berhenti bupati ini bahaya, tidak berhenti bupati ini bahaya. Jangan pemerintah lambat, ini bakal nular ke Jakarta. Nah nular nian. Kesalahannya apa? Kesalahan pemerintah naikkan gaji DPR RI 3 juta per hari. Nah bejoget tuh. Itu pasalnya tuh. 3 juta sehari itu kata Tobo tuh kecil. Bubarkan DPR kata orang. Nah kata Ahmad Saroni, orang tertolol di dunia. Nak bubar tuh lah, marah lah. Marah ini lambat respon. Itu ketika bakar membakar dan 10 nyawa hilang, baru Uya minta maaf. Eko minta maaf, Kelawayaku napa Rubah minta maaf, Ahmad Saleh minta maaf, itu Teko Puan Maren minta maaf, selesai. Tidak puas dijarah rumah, diambil isinya. Kalau Eko mungkin ada hasil jadi anggota, tapi kalau Uya kan belum sampai setahun, baru periode inilah tuh asli itu hasil dia selama ini dijarah orang. Ahmad Saroni habis rumahnya. Apa kata beliau? Ambillah, tidak apa-apa. Cuma tolong balikan flash disk tuh. Nah, apalah isi flash disk itu. Nah, ini kita. Nah, ini kita. Rupanya di kita nih masih ada batasnya demo. 2 hari yang lalu demo di Nepal, Pak. Menteri Keuangannya ditelanjangi. Didorong ke sungai yang ada buayanya. Alangkah kejam tubuh itu. Iya, Pak. Aku nengok di potongan, bekolor bahaya itu cacam. Kita tidak sampai hati model itu. Nah, apa yang hilang dari kita? Tata cara kita bicara. Masyarakat kita ini kalau sudah terlalu tertekan, melawan dia. Nabi itu tidak ada yang senang dengan dia, tapi cara dia ngomong itu enak. Senang orang dengarnya. Orang yang tidak masuk Islam tuh jadi masuk Islam. Kenapa? Tutur katanya bijak. Ada beberapa hadis. Salah satunya ada orang yang masuk Islam. Aku udah masuk Islam Nabi? Boleh kata Nabi. Aja sebelum aku masuk Islam, aku nak buat pengakuan dulu. Apa pengakuan? Aku ini galak berzina. Oh kata Nabi. Tidak pacak meninggalkan minuman keras nih. Oh kata Nabi. Aku masih galak berjudi. Itu. Hah? Jadi masuk Islam tak? Masuk. Masuk Islam, syahadat. Bertanya, apa kerja aku Nabi? Kita komitmen ya. Minta tolong, kamu masuk Islam, komitmen kita apa? Kamu jangan ngicu, bay. Cuman itulah. Lah iyo, kecil urusan nanti kalau itu. Tidak apa-apa. Boleh aku balik? Boleh. Cuma jangan. Nah orang Mekah tuh Pak, kalau dia komitmen pegangnya.
Begitu nak beli minuman keras, nak minum, teringat macam mana kalau Nabi nanya, ada tak kau minum? Meleset gawe ni. Urung minum. Begitu dibayar Tino, nak berzina. Kalau Nabi bertanya, macam mana ini? Urung berzina. Begitu nak berjudi, urung berjudi. Balik lagi lusuhnya kepada Nabi. Ngomong, ngapa kata Nabi? Sodak ya Rasulullah. Ngapa? Benar kau Rasul. Ngapa? Ya aku terkebot gara-gara tidak boleh ngicul. Tak pacak galau yang lainnya tu. Jadi kesannya gampang, tidak dipersulit, harus ini, harus itu. Nah ini. Aku Pak kalau balik ke dusun, tidak disuruh orang baca doa. Ngapa? Dari mana kau nurunkan doa? Siapa guru kamu? Di mana silsilah? Lalang perlu kesego. Tidak kelas kita baca tahlil di dusun tu Pak. Padahal di Yasin tu berserak buku tahlil. Kita di kota tinggal buka apa? Tidak ada kita ngijau. Kalau di dusun tidak ada terima. Nah itu segonya. Itu urusan. Nah makanya itu sekarang ini banyak kader-kader muda tidak terlatih lagi, imamnya yang itu-itulah. Karena itu tadi Terawih masih tidak 23. Terawih 11 keceknya Islam model baru. Nah ini kondisi yang ada. Jadi kita persulit dengan kondisi yang ada. Nah ini dari tutur kata mulut. Maka kita jago perlakuan kita dari tutur kata. Tapi ngapa setiap bermaulid tidak ada perubahan? Ngapa maulid tahun ini tahun itu tidak ada imbasnya? Kita motong ayatnya lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sebatas itu. Kalau nak berubah, nak nyontoh Nabi itu totalitas ayatnya itu masih belum selesai. Ada sambungannya. Kalau nak nyontoh Nabi itu limang kana yarjullah. Tautkan totalitas hidup kita kepada Allah. Kita pacak model ini nih Pak. Tak ada kuasa kita. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang galak hilang dari kita. Gara-gara kebun sawit kita ngomong pacak bangun rumah. Memang betul kita jual sawit. Tapi yang ngasih buah sawitnya kita lupa. Kata kita gara-gara kita bisa berhemat, maka pacak membeli mobil. Kita berhemat tuh ada duitnya, tidak ada duitnya, tidak pacak kita berhemat. Dari mana duit itu? Dari kita usaha. Macam mana kita pacak usaha? Allah yang kasih jalan. Hilang. Nabi Muhammad itu tidak sedikit pun dia gentar karena dia limang kana yarjullah. Bayangkanlah masuk gua sur tuh, gua sur tuh lubangnya sebesar bawah meja ni. Tidak pacak, bukan cak gua seperti film Suzana yang pacak lari dalam gua tu. Enggak. Model ini masuknya, nah model ini. Masuk ke gua sur itu tuh. Kaki duluan dan tembus dari sini ke situ tuh. Masuk Nabi dengan Abu Bakar di situ. Tidak dalam gua sur itu. Tapi Allah perintahkan, laba-laba bikin sarang situ. Merpati bertelur kau di situ. Otak orang kafir Quraisy itu sama dengan otak kita Pak. Mustahil sarang ini, laba-laba ini tidak rusak kalau Muhammad masuk ke dalam itu. Tak mungkin di dalam itu, tidak usah dicek lagi. Sarang laba-laba ini masih utuh. Burung merpati ini dan tidak bertelur kalau pacak ditengok orang Pak. Gitu. Tak mungkinnya bertelur situ. Cukup itu Allah jaga. Karena apa? Limang kana yarjullah. Aman. Saya tidak terbayang andai kata kafir Quraisy itu turun ke bawah tuh. Walaupun ada sarang laba-laba tetap turun. Misalnya turun situ, nah bernyanyi kafir Quraisy, kamu ketahuan. Itu kira-kira. Kita ini ngapo was-was, taut kepada Allah kurang, kemampuan juga kurang. Itu.
Ini yang menyebabkan. Tapi kalau taut kita kepada Allah itu kuat, tidak perlu kita ragu. Tidak usah kita khawatir. Yang kedua, kita ni galak, cemas, mikirkan yang belum sampai. Macam mana dak 20 tahun yang akan datang ni? Anak masih kecil-kecil. Awak lah model ini kondisi. Nah, ngapa kita mikirkan 20 tahun yang akan datang? Kita mati minggu depan. Urusan anak pasti ada rezekinya. Yang kedua, kita terbiasa dengan, sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau kita makan, kalau kita mampir di warung bakso, kalau kita minta gelas, itu pasti dikasihnya gelas kosong. Dek minta gelas, dikasihnya. Tapi kalau kita minta, dek, minta air hangat ya, dikasihnya air hangat beserta gelasnya. Kita hidup ini model itu, Pak. Kalau minta dunia, pahit angin kita dapat akhirat. Tapi kalau kita minta akhirat, dunia pasti kita dapatkan. Maka dalam mencontoh Nabi ini, jangan minta dunia, jangan minta gelas, minta air. Pasti orang taruh di gelas, air dapat, gelasnya bisa kita pegang. Nabi mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Nabi mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Apa sebab proyek mangkrak? Karena tidak benar. Tidak benar pengerjaannya, tidak benar cara pembiayaannya. Kalau dia benar, tidak mungkin dia mangkrak. Itu. Ngapo kita sekali jualan, batas itulah orang belinya. Kita tidak jujur. Manis jeruk nih Pak, kalau seluruhnya aku tidak jamin. Tapi beberapa biji aku cicip, sedanglah manisnya. Kalau manisnya itu gula namanya. Tapi kalau ini aku bisa jamin. Kalau manis galo, kelak tercicip yang asam. Gitu. Kita beli sekilo, tercicip 5 biji manis galo. Beli yang kedua kali, Pak, aku pernah beli jeruk di sini. Manis rasanya. Ini semodel dengan yang ibu beli. Insyaallah masih itu. 2 kali kita beli masih manis. 3 kali kita beli manis, tidak usah kita tanya lagi, dan kita bisa merekom orang kalau nak beli jeruk ke situ. Manis enak. Nah, kita galak kecewa ini begitu musim duku Rupit dalam mereknya, padahal duku Sukaraja. Kadang-kadang duku dari Komering dan sebagainya, duku Rupit kalau tercicip sebiji 2 biji memang manis. Yang jual sebelah situ, kita sebelah sini. Ya maluan puluh kalau nyicip sampai cupa. Batas 2 atau 3 biji itulah mula manis itu, ya asli. Kita beli 3 kilo, tidak mungkin nyerok di sini karena dia di tegak situ. Dia nyeroknya di situ. 3 kilo kita beli, masam galau. Sekali itulah kita nak beli. Karena kita tidak jujur, tidak limang kana yarjullah, itu tuh. Hidup kita ini kalau kita bertautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua, wal yaumal akhir. Malam ini kita di Ali wal Asri. Malam besok bisa jadi tegak bendera kuning depan rumah kita. Orang ngecek, malam tadi ikut maulid Nabi. Iyo, tidak ada sakit. Laida, ngapolah ninggal. Lah gara-gara dengar ceramah UJH. Lah laju aku yang kena sasaran. Kemarin masih hidup. Nah itu. Hari akhir ini pasti cuma kabarnya yang kita belum dapat membuktikannya. Kata orang bijak, kini nih dunia pasti, akhirat cerita. Kelak akhirat pasti, dunia tinggal cerita.
Nabi itu kalau dia tahiyat, innaka hamidum majid, belum selesai dia. Beberapa doa, salah satunya dia baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabi qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Rob, aku berlindung dari jahanam, aku berlindung dari azab kubur. Berarti ada azab kubur nih, ada jahanam nih. Rasul dia minta perlindungan itu. Kalau kita sholat subuh di Jumat pagi, insyaallah begitu juga di ahli wal asri, imam terbiasa membawa surat sajadah. Coba dengar di pas ayat 12-nya. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Itu Allah menggambarkan orang di alam akhirat, dalam kubur. Apa katanya? Rabbana absorna, ya Allah kami tengok model ini di sini 24 jam tidak pernah berhenti, 365 hari tidak ada jeda. Alang kenanggung model ini ya Allah. Wasami'na, lah kami dengar pekik jerit minta tolong. Farji'na ya Rabb, pacak tak dibalikkan lagi kami ini. Kata malaikat, nak ngapo balik lagi itu, nak hidup lagi itu, nak mal solehan, nak beramal soleh. Lah ngapo tidak selama ini? Kata malaikat, inna muqinun, baru kini kami yakin. Lah di dalam kubur kita baru kita yakin betul akan ada azab itu. Nggak diapokan lagi, tinggal tahan-tahan diri itulah. Nah maka hidup kita di dunia ini sementara Allah katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Cak mana kamu nih masih kafir nih? Dulu kamu mati kami hidupkan. Ini hidup pertama bagi kita. Mati lagi hidup lagi. Hidup yang pertama ini untuk bertanam. Yang bertanam belum tentu panen, apalagi tidak bertanam. Macam mana kalau tidak bertanam nak panen Pak Ustaz? Nah, paksa maling itulah. Keluar dari rumah bawa kain sama senter, balik bawa bebek. Gitu. Lah maling kawe kita model itu. Nah kenapa kita tidak beternak, tidak bertanam? Hari akhir itu macam mana perhitungannya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah kita untuk hari akhir ini minus nian, diajak kurban ya, diajak umroh masih banyak nian keperluan, anak masih kecil-kecil, ya maknya yang besar. Ini kondisi kita. Diajak ke masjid, lajulah dulu, lu gila. Apa persiapan itu nah itu. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira, banyak-banyak berzikir. Kita salah paham, berzikir itu bukan wirid, berzikir itu ingat Allah. Begitu kita buka warung pagi, tidak mesti dengan doa yang dituntun oleh orang yang pedagang laris tuh. Tapi begitu kita buka warung, Bismillah ya Allah, sebagaimana engkau memberi rezeki burung yang berangkat pagi perut kosong, balik perut kenyang, berkahilah rezeki lewat warung ini. Suami pamit, papa kerja dulu yo. Iyo pa, hati-hati ya Allah, berkahi langkah suamiku, berkahi rezeki kami, sehatkan kami dan tutup matanya dari pandangan janda-janda nakal. Bab ada janda tapi tidak nakal, gitu kan itu. Yang itu selamat dia. Nah itu zikir. Nabi itu Pak nak masuk masjid, Allah maftahli abwaba rahmatik, keluarlah abwabal fadlik. Nak makan, Allahumma barik lana. Keluar dari rumah, bismillah, amantu billah. Naik kendaraan, bismillah, majriha mursaha. Berjalan untungnya, bismillah, Allahu akbar, subhanalladzi sahhara lana hadza. Woi, doa galau. Itu yang namanya zikir. Kita nih kadang-kadang ada sekitar 3 malam yang lalu saya ngasih maulid Nabi di masjid Titi-Titi. Tidak usah. 16 tahun yang lalu ceramah di masjid itu
Dan hadir 3 malam yang lalu masih sama masjid. Saya bilang pengurus masjid ini ada macam-macam. Ada yang memang mengurus masjid. Apa? Berapa duit kas masjid, dia tanya dengan jamaah. Agak lumayan kas nih, apa yang perlu dibangun? Kata kawan, gantilah kipas nih, tidak layak lagi. Bisa pasang AC. Pasang AC. AC lah terpasang. Apa lagi nih? Gantilah ambal ini. Ini ambal yang kasar masuk ke hidung, nak bersin gitu tuh. Ada kan ambal yang panas rasanya tuh. Nah, ambal yang model ini nih, Pak, ambal yang tidak putus ini mahal harganya tuh. Ini kan ambal ini kan ambal yang panjang, digunting baru dia putus itu. Sejuk kita makannya. Nah, selesai. Apalagi WC, pisahkan WC lanang, WC tino. Lah selesai. Apalagi TPQ, sehingga duit kas masjid itu memang termanfaatkan. Fasilitas sudah lengkap. Apalagi masih ada duit, beli kulkas kecil, Pak, untuk apa? Siapa tahu nak bersedekah air. Sedekah air aqua baik. Begitu terisi air aqua tuh pengurus masjid ngomong, Bapak Ibu itu aqua baru diisi, jangan minum di rumah, minum di sini. Lah ngapo Pak Ketua? Wih kesian orang bersedekah tuh kalau tidak diminum palonya tidak dapatnya kelah. Minum-minum jangan lebih dari seminggu, biar orang isinya lagi. Oh kita minum aqua tapi jangan dibuang. Pak Ketua beli dispenser, nggak tuh. Beli gula kopi. Begitu selesai maghrib, kita ngomong, Alhamdulillah aku sudah beli dispenser. Jangan lagi balik sampai ke Isya. Nak ngopi ada air panas, gula kopi ada. Maaf Pak Ketua, aku tidak ngopi, aku ngeteh. Aduh teh, boleh. Maaf Pak Ketua, aku tidak ngopi, tidak ngeteh, aku nyusu. Baliklah. Nah, maksudnya tidak ada susu saset di situ. Yang ada kan kalau kopi, teh saset maksud saya itu. Itu maksud saya model itu. Jangan pikirannya macam-macam gitu. Nah itu. Jadi enak gitu. Tapi ada pengurus itu yang mengurus uang masjid. Masjidnya lah putus lampu tuh Pak. Itu Pak Ketua. Itu 9 tuh putus 3. Biarlah yang 6 tuh masih nyala. Itu keran tuh Pak patah dan sebagainya. Kelak kita cari batang ubi kita tusuk kayak baik kan. Tapi duit masjid tidak tahu gitu berapa laporannya. Itu pengurus yang mengurus uang masjid itu. Ada orang ada Pak yang bawa celengan Jumat tuh dihitungnya di rumah. Dibawanya celengan itu nggak ngapo, walaupun benar hitungannya orang kan jadi curiga gitu. Lah ngapa tidak dihitung sudah Jumat itu kan pang buka itu. Berapa hasilnya? Aduh itu. Karena memang dia jadi pengurus masjid, ngurus duit masjid gitu. Perkara misalnya WC bau, keran patah, ambal sama ke lantai kasar, tidak peduli. Ini kita. Nah, mumpung kita dikasih amanah, wa dzakarallaha katsiran itu berzikir itu, macam mana kita memanfaatkan potensi yang ada ini seperti itu. Rasul itu memberi contoh sebatas kondisi waktu itu. Nah, maka Rasul mengatakan antum a'lamu bidunyakum. Kamu lebih paham lah urusan dunia kamu. Nah, kita punya masjid cukup luas itu. Dan kita di kota ada pengajian subuh, ada pengajian idak pacak kita tiap minggu, mungkin 2 kali sebulan itu. Sehingga jamaah tersegarkan, ilmu ini selalu berubah-ubah, berkembang-kembang. Dan kita butuh dari orang-orang. Nah, maka kemarin itu saya diminta ngisi di masjid saya, agak keras ceramah saya tentang nak ngapo kita merubah pola yang ada, saya bilang. Katanya Pak Gubernur nyuruh ceramah bahasa Arab. Kalau betul Pak Gubernur yang nyuruh, kasih masukan kepada Pak Gub. Jangan langsung diterima mentah. Apa masukannya? Maaf Pak Gub, program Bapak ini bantu rakyat.
Kalau bantu rakyat, macam mana khatib di Masjid Raya ini menjelaskan program Bapak tentang APBD untuk rakyat. Kalau dibacakan bahasa Arab, yang ngerti khatib tulah. Pak Gub itu kalau dikasih masukan, dia masuk akal, insya Allah dia terima. Ini khatib misalnya meneteskan air mata, khutbah bahasa Arab, kita tengokan. Saya protes katanya, Pak Ustadz, supaya jamaah paham, itu sudah disebarkan teksnya kepada jamaah. Sudah difotokopi arti dari khutbah itu. Saya baca-baca Pak, membaca Al-Quran, khatib sedang naik mimbar, berbunyi suara kita, haram hukumnya Pak. Khatib khutbah, kita baca Al-Quran, berbunyi kita, haram. Nyebukan Al-Quran Pak Ustadz, tek-tek Pak Ustadz, membaca tek khatib naik mimbar khutbah, makruh khutbah. Itu tuh, hukumnya gitu. Yang kedua, nggak ngapa pakai terjemahan lagi kalau barang itu, kita adalah sampaikan bahasa Indonesia. Kan banyak gawe itu tuh. Nah kalau baca dipermudah, jangan dipersulit. Maksud saya, ini kondisinya. Saya masuk ke Bengkulu tahun 86 sampai tahun 90, lorong butai, dusun besar, jembatan kecil, itu khutbahnya masih bahasa Arab itu. Pagar Dewa, Pekan Sabtu Sukarami, sampai tahun 90-an. Kini tidak ada lagi yang tidak bahasa Arab. Ngapa? Lah kita ngerti dah berapa persen jamaah Masjid Raya itu yang ngerti bahasa Arab. Gitu. Saya bukan tidak senang, cuma maksud saya kerja itu orang tidak paham, tidak kita sampaikan. Saya coba cari referensi macam mana menurut Abdul Somad. Kata Abdul Somad, khutbah itu pengganti 2 solat zuhur. Solat zuhur itu 4, 2 rakaat, solat Jumat, yang 2 itu diganti khutbah. Kalau sholat tidak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah itu tidak boleh bahasa Indonesia. Itu untuk orang yang ngerti bahasa Arab. Yang tidak ngerti bahasa Arab, diambil jalan tengah. Rukun khutbah tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, salawat, mengajak bertakwa, ayat, hadis, tidak boleh bahasa Indonesia Pak. Harus bahasa Arab. Itu rukun khutbahnya. Sedangkan pesan-pesannya pakai bahasa Indonesia. Ini jalan tengahnya. Nah, kenapa kita tidak pakai yang seperti itu? Ini kadang-kadang kita menterjemahkannya, kadang-kadang tidak ada penilaian plusnya tentang itu. Kecuali ada yang ngomong itu Pak Gub yang nyuruh. Saya bilang tidak mesti dituruti. Bukan kita melawan, tapi kasih masukan yang kondusif kepada Pak Gub, supaya saya pengen Masjid Raya itu yang ngisi khutbahnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kakanwil Agama, Rektor UIN, Ketua Wilayah Muhammadiyah, Ketua Wilayah Nadatul Ulama, doktor ini, doktor itu, Doktor Khairul Muslim misalnya, dia pakar tentang tanaman, dia macam mana menjelaskan tanaman itu dengan wawasan Islamnya, sehingga ada bannernya di depan itu, Jumat bulan Oktober, sianu kajiannya. Jadi terpikat, nah, orang datang ke Masjid Raya itu Pak, bukan tidak hendak semayang di tempat dia. Kita ini tiap RT ada masjid, tapi pengen yang lebihnya. Dari jadi 3 Jumat di sini, sejumatnya ke situ. Masjid Raya tidak ada jamaahnya Pak. Jamaah itu orang datang galau, tidak ada rumah penduduk itu. Nah, kalau khotibnya itu bagus, orang datang ke situ penuh dengan harapan tidak akan tidur. Ngapo jamaah tidur tuh? Karena khatibnya itulah yang dikaji. Mano tua suara tidak jelas itu yang bikin kita tidur. Nah, untuk itu Maulid ini adalah bagaimana kita membentuk karakter kita sesuai dengan zaman yang kita harap, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran. Macam mana pengemasannya lah kita.
Fikih ini berkembang terus. Dulu zaman Rasul tidak ada tentang donor darah. Belum ada. Sekarang ini tidak ada cangkok ginjal. Nah sekarang orang butuh tentang itu. Tidak ada donor mata. Nah sekarang orang butuh itu, silahkan saja. Perkembangan fikih seperti itu luar biasa. Alat-alatnya sudah Allah siapkan. Saya pernah ketemu dengan Dokter Andri, rumah sakit jiwa. Berjalan pelan-pelan. Lah ngapo dok? Bypass aku nih. Awaknya kurus. Kataku macam mana? Maaf dokter, kan kurus. Rupanya sakit jantung tidak ngeje kurus gemuk gini tat katanya. Aku nih bypass. Iya, saya bilang. Nyo macam mana bypass? Itulah katanya hebat Allah. Lah disiapkan Allah untuk order real candangannya tuh. Di mana? Diambil dari lengan, kata diambil dari betis ini untuk pengganti tentang itu tuh. Luar biasa. Allah persiapkan pada kita. Nah ini perkembangan sedemikian itu, andai kata dikutbahkan, tentu sangat menarik untuk jadi bahan kajian kita. Bukan dengan kualitas berbahasa Arab yang orang tidak ngerti, kita juga tidak paham. Bukan saya anti mentang-mentang kau tidak baca bahasa Arab, kau ngomel. Tidak. Memang aku juga tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya katakan jemaah ketawa-ketawa, nyengin-nyengin. Balik ngiki-ngiki, paham ada? Apa gawe gitu. Itu sudah gue kan kasihan setengokan. Nggak ditanya seolah-olah kita tidak ngerti, padahal tidak ngerti kan. Nganggu-nganggu aja, tak cak paham ya. Gitu. Nah itu, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memaksakan kita sholat kecuali diri kita sendiri. Saya tutup dengan kisah anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ini satu-satunya anjing yang masuk ke surga. Suatu hari bertemu dengan babi, bahasa Arabnya Al-Kafut. Kata anjing nih ketemu dengan babi ini, alhamdulillah ja'alani kalban ya Rabb, wala ja'alani khinzir. Terima kasihnya ya Allah, kau menciptakan aku anjing, tidak menciptakan aku babi. Tersinggung babi ini, melotot matanya, ngomong-ngomong orang, kata babi ini. Babi ini berdoa pula, alhamdulillah ja'alani khinzir ya Rabb, wala ja'alani tarikus sholah. Kata babi, terima kasih ya Allah, kau jadikan aku babi, tidak menjadikan aku manusia tapi tidak sholat. Jadi kalau manusia tidak sholat itu lebih buruk daripada aku tidak ngomong, aku ngomong daripada. Nah, itu. Nah demikian pentingnya. Mudah-mudahan jamaah kita semakin ramai, kajian kita semakin menarik. Saya tengok di papan pengumuman itu ada Ustaz Iip Arifin, ada Prof Herinul Ali yang menyampaikan materi kita. Ini orang-orang dari papan atas segala yang hadir di Aliwal As ini. Itu Nakanda Hamzah minta tolong tengokkan jadwal Jumatan. Tidak perlu ada yang tidak berganti tobo-tobo Jumat ini. Sampai paling nanti yang untuk tarawih ada beberapa mungkin yang mungkin lah bertahun-tahun di masjid itulah. Begitu kita tarawih terakhir itu ngomong tahun depan cak inilah. Iya. Kebila kita pindahnya jadi nanti kita coba koreksikan untuk masalah tarawihnya. Saya pikir demikian Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kita bermaulid